Halo Sobat Mime, hari Minggu, bukan, Sabtu, waktunya jawaban lagi cuy. Seperti biasa cuy, kalau ada yang ngasih gua kopi, kita bacakan dulu. Dan kali ini ada dari Ijat. Waduh, mantep nih Ijat. Mimin, biar semangat kontennya, sehat terus. Wah, mantep Jat, makasih banget Jat. Mantap Ijat. Waduh. Yang lain mana nih? Yang lain nggak ada mau ngasih juga kah? Waduh. Mantap Ijat, terima kasih banget untuk Ijat yang telah ngasih sedikit rezekinya. Dan semoga rezeki Ijat nambah lagi Jat, biar bisa ngasih lagi Jat. Mantep, waduh. Dan yang nggak ngasih nggak apa-apa cuy, bantu like aja ya. Oke, yuk kita mulai lagi dari jawabannya. Langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari pasbumnya. Setelah Zoufan berhasil membawa beberapa orang tetua untuk berada di pihaknya, kini Zoufan dia pun kembali ke area kamar budak. Dan di tempat inilah Zoufan dia pun mengeluh kepada Paman Yuan karena sejatinya dia telah mengeluarkan banyak sekali sumber daya untuk kemakmuran sekte ini, untuk mengadakan sebuah perubahan untuk sekte ini. Tapi melihat Zoufan yang sepertinya masih belum memiliki keterikatan batin dan juga emosional dengan sekte ini, membuat Paman Yuan dia agak sedikit gimana gitu, sangat disayangkan. Maka dari itulah di sini Paman Yuan dia berniat untuk memberitahukan kepada Zoufan tentang sebuah metode untuk dapat menjadi lebih kuat lagi, sebuah metode yang hanya segelintir orang saja yang dapat mengetahui itu semua. Dan ketika Paman Yuan mengatakan tentang teknik yang disebut sebagai teknik Void Soul Dragon, membuat Zoufan dia ternotis, dan itu membuatnya bertanya, apa? Teknik Void Soul Dragon? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Paman Yuan, yang membuat Zoufan dia bertanya, Paman Yuan, apakah kau berbicara tentang Nine Dragon Diamond Body? Tanya dari Zoufan yang merupakan sebuah metode penggabungan jiwa naga bumi. Dan itu dibenarkan oleh Paman Yuan, tapi tidak seperti itu. Zoufan, sesungguhnya menggunakan Nine Dragon Diamond Body untuk berlatih hanya akan menyia-nyiakan kekuatan dari jiwa naga bumi. Mendengar hal itu tentunya membuat Zoufan dia ternotis tentang apa maksudnya itu. Karena sejatinya itu adalah sebuah metode yang menurut Zoufan sangat luar biasa. Dan itu membuatnya bertanya, "Hei, Paman Yuan, apa maksudmu?" Ya, di sini Paman Yuan dia mengatakan kalau sejatinya teknik yang disebut sebagai Nine Dragon Diamond Body merupakan sebuah teknik yang cukup sia-sia. Karena memang dengan menggabungkan 9 jiwa naga bumi tentunya akan membuat seseorang menjadi lebih kuat lagi, dan dalam sekejap dia dapat mencapai ranah virtual. Namun sayangnya itu adalah sebuah teknik yang sangat-sangat rugi dan juga sangat disayangkan. Karena menggabungkan 9 kekuatan jiwa naga hanya tetap akan membuat jiwa naga itu berada tetap di ranah jiwa naga bumi. Karena sejatinya ada sebuah metode lain yang jauh lebih baik daripada jiwa naga bumi, yaitu dengan cara menggabungkan 10 jiwa naga bumi. Karena sejatinya menggabungkan 10 jiwa naga bumi akan menghasilkan satu kekuatan yang jauh di atasnya, yang disebut sebagai bentuk Heaven Dragon Soul ataupun jiwa naga surgawi. Dan ini sangat jauh berbeda dari naga bumi itu sendiri, karena sesungguhnya ini adalah jiwa dari seekor naga yang sesungguhnya dan bukan ada di bumi. Dan hanya dengan kekuatan dari jiwa naga surgawi, kau dapat menekan sebagian besar kekuatan jiwa, dan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang sangat signifikan di dalam sebuah pertikaian. Dan meskipun jiwa naga bumi cukup kuat, tapi itu hanya dapat meningkatkan 2 levelmu saja. Namun dengan kekuatan jiwa naga surgawi dapat membuat kau naik hingga 5 level. Ucap dari Paman Yuan yang membuat Zoufan dia ternotis. Mengumpulkan 10 jiwa naga bumi untuk membangkitkan 1 jiwa naga surgawi? Aku belum pernah mendengarnya. Ucap dari Zoufan di dalam hati, karena sejatinya Zoufan belum pernah mendengar tentang hal ini. Bahkan Zoufan dia juga tahu, bahkan di dalam buku catatan kuno dari Kaisar Jiwa aja Zoufan tidak pernah mendengar tentang ini semua, yang merupakan buku peninggalan dari Kaisar kuno. Dan itu ada di part pertama. Dan itu membuat Zoufan dia berucap, "Tunggu, hei, tapi aku pernah mendengar sebuah rumor yang mengatakan kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan jiwa naga yang sesungguhnya." Karena memang Zoufan mendapatkan sebuah rumor tentang sebuah domain khusus, domain suci yang ada di dataran lainnya ataupun di dunia atas yang disebut sebagai dataran kudus ataupun tanah kudus atau dunia kudus.
alam kudus lah. Oke, waduh. Zovan dia mendapatkan sebuah rumor kalau di alam kudus ada sebuah tempat yang disebut sebagai domain suci yang dimiliki oleh ras naga ataupun klan naga. Dan di tempat itulah tempat di mana para naga-naga dimakamkan, dan di situ penuh dengan energi naga yang sangat melimpah. Dan jika seseorang dapat memurnikan jiwa di tempat itu, maka orang itu akan mendapatkan kekuatan naga yang sangat luar biasa. Namun tempat itu adalah sebuah tempat yang sangat-sangat terlarang bahkan bagi klan naga itu sendiri. Dan siapapun yang ada di bawah ranah virtual dan mencoba untuk mencuri, mengambil energi naga yang ada di tempat itu, sejatinya mereka benar-benar akan binasa. Tapi dari apa yang dikatakan oleh Paman Yuan tentang jiwa naga surgawi, ini dapat dimurnikan. Tapi bagaimana caranya? Ucap dari Zovan yang bingung tentang apa yang diucapkan oleh Paman Yuan dalam hal membangkitkan teknik naga surgawi. Namun melihat Zovan yang bingung, terdiam dan berpikir keras, membuat Paman Yuan dia berucap, "Hei Zovan, ini adalah sebuah metode yang disebut sebagai Dragon Opening the Heaven. Sebuah teknik yang disebut sebagai teknik 10 naga pembuka langit." Di sini Paman Yuan dia juga mengatakan untuk dapat melakukan itu harus dilakukan selama melakukan sebuah penerobosan ke ranah virtual. Meskipun kau memang tidak memiliki tubuh sekuat dari teknik Nine Dragon Diamond Body, tapi seseorang yang ada di ranah virtual sejatinya mereka tidak menggunakan kekuatan fisik mereka di dalam sebuah pertikaian. Karena sejatinya untuk mereka yang telah ada di ranah virtual, mereka akan lebih menggunakan kekuatan jiwa. Dan jiwa adalah hal yang paling terpenting untuk mereka yang ada di ranah virtual. Dan nilai dari teknik naga surgawi ataupun dia memiliki jiwa naga surgawi jauh melampaui itu semua. Dan di wilayah barat ini hanya sekte ataupun tetua sekte dari sekte Xuanlong saja yang dapat melakukannya, yang memilikinya, yang pernah memurnikan jiwa naga surgawi. Ucap dari Paman Yuan yang membuat Zovan dia ternotis. Apa? Sekte Xuanlong? Bukankah ini ada hubungannya dengan turnamen naga ganda? Tanya Zovan yang ternotis dengan ini semua. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Paman Yuan. Ya betul Zovan. Turnamen naga ganda memang diselenggarakan khusus oleh mereka pimpinan dari sekte Xuanlong. Dan sejatinya itu adalah sebuah acara yang sangat-sangat penting di wilayah barat. Dan kau akan mengerti lebih banyak lagi seiring berjalannya waktu ketika kau ada di dalam turnamen naga ganda. Dan untuk para tetua ataupun orang-orang kuat ataupun master ataupun pimpinan dari sekte Xuanlong, mereka adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Karena sejatinya teknik Nine Dragon Diamond Body sekalipun ataupun teknik pembukaan naga surgawi, sejatinya mereka lah yang telah menciptakannya. Dan mereka adalah sumber dari banyak sekali seni bela diri tingkat lanjut yang ada di wilayah barat. Maka dari itulah tidak heran jika mereka dianggap sebagai yang terkuat di wilayah barat ini. Ucap dari Paman Yuan tentang menceritakan orang terkuat yang ada di wilayah barat yang berasal dari sekte Xuanlong, yang merupakan pimpinan dari sekte Xuanlong itu sendiri, yang merupakan dua sosok agung yang bernama tidak bernama tapi bergelar sebagai Supreme, Black Supreme dan juga White Supreme. Di sini Zovan yang mendengar itu semua membuat dia bertanya, karena sejatinya dia sebelumnya memang telah tahu siapa orang terkuat yang ada di wilayah barat karena rumor-rumornya sangat kencang. Dan itu membuatnya bertanya, Paman Yuan, bagaimana dengan seseorang yang disebut sebagai Dang Qinzhen? Karena aku dengar dia adalah orang yang paling kuat yang ada di wilayah barat ini. Tanya dari Zovan. Dengar nama itu membuat Paman Yuan dia tertawa. Dang Qinzhen. Ya, dia adalah orang yang cukup kuat dan dia paling kuat, dan dia adalah satu-satunya murid dari mereka berdua. Ucap dari Paman Yuan yang menyebutkan kalau ternyata Dang Qinzhen orang yang paling kuat, rumornya ternyata adalah murid dari Master Sekte Xuanlong. Dan itu membuat Zovan dia terkejut. Apa? Jadi Dang Qinzhen berasal dari sekte Xuanlong? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Paman Yuan. Betul sekali. Mereka berdua, masters dari sekte Xuanlong itu, mereka memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka tidak pernah mau menerima seorang murid seumur hidup mereka. Bahkan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang sangat berbakat sekalipun, mereka hanya memberikan sedikit bimbingannya saja dan tidak pernah sekalipun mereka menerima orang-orang itu sebagai murid pribadinya. Tapi tidak dengan Dang Qinzhen. Karena dia adalah orang yang sangat amat jenius yang muncul mungkin dalam 1000 tahun sekali.
Dan itu membuat mereka berdua membuat sebuah pengecualian untuk menerima Dang Qinshan langsung menjadi murid pribadinya dan mengajarinya dengan sangat hati-hati. Pada akhirnya murid itu, Dang Qinshan itu, dia telah menjadi orang yang sangat luar biasa dan dia memiliki kekuatan yang jauh bahkan melampaui dari gurunya sendiri, dan itulah membuat Dang Qinshan dia menjadi orang nomor 1 yang ada di wilayah barat. Namun sayangnya terjadilah sebuah peristiwa yang membuat semuanya menjadi sangat buruk. Karena sebelumnya Dang Qinshan dia telah menyebabkan sebuah kehebohan besar di wilayah barat, dan Dang Qinshan menghilang dan pergi sejak saat itu, dan ia telah menghilang tanpa jejak. Dan begitulah gelar nomor 1 akhirnya kembali ke dua orang itu, pimpinan dari sekte Xuanlong itu. Ucap dari Paman Hewan, walaupun sejatinya aku juga ragu mereka senang mendapatkan gelar itu kembali. Karena sejatinya kehilangan seorang murid yang luar biasa, itu bukanlah sebuah penyesalan kecil, ucap dari Paman Yuan. Dan itu membuat Zhao Fan dia berujar, seseorang master sejati mencari permata langka, kuda gagah dan dapat berlari sejauh ribuan mil. Ucap dari Zhao Fan yang menyebutkan sebuah pepatah kuno yang gue juga nggak tahu apa artinya. Ya pokoknya seperti itulah yang membuat Paman Yuan dia juga terenyuh dengan kata-kata dari Zhao Fan. Dan karena Zhao Fan telah mengetahui itu semua, membuat Paman Yuan yang sebelumnya telah tahu Zhao Fan memiliki jiwa naga bumi membuatnya berujar, Plan Zhao, terakhir kali aku melihatmu kalau kau memiliki 1 jiwa naga bumi. Jadi aku bertanya-tanya apakah kau dapat mencapai ataupun memiliki 10 jiwa naga bumi lainnya lagi. Meskipun itu memang berbahaya, tapi dengan bakat yang kau miliki, aku yakin kalau kau dapat melakukannya. Dan itu sepertinya patut untuk dicoba. Karena memang saat ini kau masih ada di ranah Tianshuan. Kau masih memiliki waktu sebelum kau mencapai ranah virtual. Untuk mencapai ranah virtual tentunya kau masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan 10 jiwa naga lainnya. Maksudnya 9 lagi. Ucap dari Paman Yuan yang membuat Zhao Fan dia berujar, 10 naga surgawi. Baiklah, aku mengerti. Tapi Paman Yuan, sejatinya saat ini aku punya 9 loh. Ucap dari Zhao Fan yang membuat Paman Yuan dia terkejut. Apa? Kau memiliki 9 jiwa naga surgawi bumi? Iya, aku memiliki 9 dan semuanya ada di dalam tubuhku. Ucap dari Zhao Fan. Yang jelas membuat Paman Yuan dia shock. Tapi untuk Zhao Fan dia be aja, santuy aja. Bahkan dia juga berujar, jika yang kau katakan kalau aku harus memiliki 10 jiwa naga bumi, berarti saat ini aku cuma butuh 1 lagi ya kan? Ucap dari Zhao Fan yang membuat Paman Yuan lagi-lagi dia shock. Apa? 9 jiwa naga ada di dalam tubuhmu dan kau belum memurnikannya. Apakah kau tidak takut untuk dimakan mereka dari dalam? Ucap dari Paman Yuan yang kaget mendengar Zhao Fan memiliki 9 jiwa naga bumi. Namun untuk Zhao Fan tentunya dia santai saja. Paman Yuan, sejatinya mereka memang cukup binatang buas. Ya, mereka sepertinya memang binatang buas, tapi tidak perlu dirisaukan karena sejatinya mereka tidak akan berani macam-macam dengan diriku. Karena sejatinya aku dapat menggunakan ini untuk menekan mereka. Ucap dari Zhao Fan sembari menjentikan jarinya mengeluarkan api biru miliknya. Dan itu jelas membuat Paman Yuan dia juga cukup terkejut dengan api yang dimiliki oleh Zhao Fan. Dan itu membuatnya bertanya-tanya, api biru itu apakah memang sekuat itu cukup dapat mengurung 9 jiwa naga bumi? Ucap dari Paman Yuan yang tidak tahu api biru apa itu. Karena sejatinya itu adalah api biru milik Kun Feng. Ya, salah satu binatang suci. Dan untuk Zhao Fan sendiri, dia berujar, awalnya aku berpikir untuk memurnikan mereka untuk menjadikan 9 ataupun 9 Dragon Diamond Body untuk dapat membuatku mencapai ranah virtual. Tapi aku pikir, aku tidak mau melakukannya terburu-buru karena sejatinya aku belum tahu apa manfaatnya. Ucap dari Zhao Fan yang membuat Paman Yuan lagi-lagi dia terkejut dengan kemampuan yang dimiliki serta harta gila yang dimiliki oleh Zhao Fan itu. Anak ini dia telah mengubah tubuhnya menjadikan sebagai sangkar dari 9 naga gila di dalam tubuhnya. Anak ini, betapapun gilanya anak ini. Angker yang dibangunnya itu pasti jika 9 naga itu terus mencabiknya dari dalam, dia hanya akan merasakan rasa sakit yang tidak tertahankan. Dan pada akhirnya Zhao Fan dia akan terluka dari dalam. Tapi Zhao Fan dia berhasil menekan ke 9 jiwa naga itu dan mengikat cakar dan taring mereka.
Sungguh sangat tidak terbayangkan bahwa ada seseorang yang dapat menyimpan 9 jiwa naga dalam tubuhnya dan dia tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Zofan, dia benar-benar sangat mengerikan. Ucap dari Paman Yuan yang ternyata dia tidak menduga kalau Zofan ternyata segila ini. Dan itu membuat Paman Yuan dia hanya dapat mengapresiasi hal gila dari Zofan itu. Dan itu membuatnya berujar, Plan Zhao, kau memang keberuntunganmu pasti sangat luar biasa. Dan semoga Plan Zhao kau segera dapat mengumpulkan 10 jiwa naga itu dan cepat dapat menerobos kerana virtual dan mencapai jiwa naga surgawi. Baiklah, aku mengerti Paman Yuan. Ucap dari Zofan. Dan setengah bulan kemudian, saat ini keadaan yang ada di Sekte Mochi benar-benar telah kacau. Karena saat ini dua tetua yang telah direkrut oleh Zofan benar-benar menjalankan tugasnya. Begitu juga dengan Qilang dan juga Yueling. Mereka mulai merekrut murid-murid terbaik. Dan juga para tetua. Mereka mulai merekrut para tetua yang ada yang berselisih dengan tetua Shi untuk bergabung dengan Kamar Budak. Dan berita itu semua telah sampai ke telinga dari tetua Shi yang membuat tetua Shi dia menghancurkan sebuah vas bunga yang ada di depannya. Dan itu membuatnya berujar, tetua B, tetua Qi, kedua orang tua itu mereka berani-beraninya menantang prinsip-prinsip yang ada di area murid dalam. Mereka secara terbuka berpihak kepada Kamar Budak. Mereka benar-benar menjebalkan. Ucap dari tetua Shi yang benar-benar murka setelah dia mendengar informasi kalau tetua B dan juga tetua Qi telah bergabung dengan Kamar Budak. Dan hal itu juga dibenarkan oleh tetua kedua, di mana dia berujar, ya tepat sekali. Area murid dalam sejatinya bangkit dan juga harusnya jatuh bersama. Tapi tindakan mereka berdua benar-benar telah menyakiti kita semua. Meskipun kita pernah berselisih dengan mereka sebelumnya, tapi aku tidak pernah mengira kalau mereka akan begitu jatuh ke dalam sebuah masalah besar seperti ini. Mereka benar-benar membuat sebuah kekacauan. Dan setelah diselidiki, ternyata mereka berdua telah secara diam-diam merekrut para tetua dan juga para diaken lainnya untuk bergabung dengan Kamar Budak. Dan itu benar membuat tetua lainnya lagi dia juga yang mendengarnya kesel. Para pengikut itu mereka benar-benar diorganisir secara diam-diam. Bahkan para murid-murid Suja mereka juga melakukannya. Telah dilakukan oleh Qilang dan juga Yueling. Ucap dari Pak Tua ini yang benar-benar dia kesel. Bukankah semua itu jelas? Dan sekarang apakah kita tidak dapat melakukan sesuatu? Ucap dari Pak Tua itu yang benar-benar kesal pula. Untuk tetua Shi yang mendengar ini semua telah berjalan membuatnya bertanya tentang siapa dalang di balik ini semua, tentang siapa yang menggerakkan tetua B dan juga tetua Qi hingga melakukan tindakan yang seperti itu. Dan itu jelas membuatnya berujar, ini pasti telah direncanakan sejak lama. Tapi mengingat sifat kejam yang dilakukan yang dimiliki oleh Master Sekte, tidak ada seorang pun yang berani bersekongkol dengan dirinya. Tapi siapa yang berani melakukan ini semua dan menghubungkan semua orang-orang ini, memobilisasi sekelompok orang besar, tetua dan juga para diaken serta para murid-murid. Ucap dari tetua Shi yang bingung tentang siapa yang menggerakkan ataupun yang dapat membuat orang-orang kini tunduk kepada Master Sekte dengan sukarela. Dan itu membuat Pak Tua ini dia berujar, tetua Shi, ku telah menyelidiki ini semua. Dan aku tahu ini semua dilakukan bukanlah Master Sekte. Bukanlah Master Sekte yang melakukannya. Tapi ini adalah ulah dari pendiri, pelayan ataupun budak elit itu sendiri yang bernama Zofan. Dan orang-orang kini memanggilnya dengan sebutan pelayan Zhao. Ucap dari tetua itu yang membuat tetua Shi yang mendengarnya dia syok. Jadi ini semua ulah dari Zofan lagi. Ucap dari tetua Shi yang kali ini dia dipermainkan oleh Zofan lagi dan lagi. Dan selesai cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa besok lagi ya cuy ya. Dan gua ngasih sedikit hadiah aja nih. Aku hadiah sih. Informasi. Kalau sebelumnya Zofan dikatakan kalau dia memiliki 9 jiwa naga bumi, tapi sejatinya Zofan telah memiliki 10 jiwa naga bumi itu sendiri. Dan satu lagi ada di mana? Ya, ada bersama dengan Zofan itu sendiri. Walaupun di situ Zofan tidak tahu kalau ternyata dia memiliki 10 jiwa naga bumi. Dan ya, pembangkitan 10 jiwa naga itu nantinya akan dilakukan oleh Zofan itu sendiri di sebuah tempat yang telah disiapkan oleh seorang tetua. Ya, sebuah tempat yang telah disiapkan oleh tetua agung dan dilindungi oleh 5 orang tetua lainnya yang
sangat-sangat kuat. Bukan tetua lagi, lebih pelindung sekte ini. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Gue pikir episode kali ini cuy yang dia bakal membangkitkan jiwa naganya, ternyata belum cuy. Bang, gila. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you. Makanya gue bilang kemarin kan kayaknya si apa namanya tentang siapa Pamaniwan, tapi ternyata belum. Waduh, bangki lah, kejebak sama episode sendiri, bangki. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, besok lagi ya. Bye, thank you.